Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Amin di Pemalang. Mas Amin menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002. Jadi pada saat itu Mas Amin masih usia SMP dan dia itu punya seorang adik laki-laki juga, namanya itu Burhan. Burhan ini waktu itu lagi menggandrungi atau lagi menyukai yang namanya bola. Jadi dari pagi gitu ya, itu udah pasti nyariinnya tuh bolanya mana, bola plastik biasa gitu ya. Itu dicariin bolanya mana, nanti ya cuman dipegang-pegang doang gitu ya. Saking lagi senengnya, nanti agak siangan baru main sama kawan-kawannya. Hal itu dilakukan sudah kurang lebih sekitar 2 minggu lamanya. Lagi seneng-senengnya itu tadi bola. Sampai pada suatu hari, ini mereka kan main bola itu di mana aja ya, nggak harus di lapangan yang gede. Sesekali mereka itu main di belakang rumahnya Mas Amin. Di situ ada kebonan antara antara belakang rumahnya Mas Amin sama belakang rumah tetangga yang lain. Itu masih ada tanah kosong di sana. Lumayan cukup datar dan itu buat main bola tuh enak banget. Tapi kekurangannya itu satu. Jadi namanya ya orang dulu gitu ya. Masih ada yang namanya comberan. Tanah yang dilobangi itu buat buangan gitulah. Entah buangan macam-macam dari cucian atau mungkin dari yang lain. Itu ngumpul tumplek-blek di situ di lobang itu tadi. Ada beberapa comberan di sana, ada sekitar 3. Nah, comberan itu kan tanahnya subur. Di samping-sampingnya itu kan ya tumbuh tanaman-tanaman tertentu. Salah satunya itu yang ada di belakang rumahnya Mas Amin, itu adalah comberan yang ditumbuhi pohon waru. Kalau yang di rumah tetangganya itu ada pohon kedongdong, macem-macem lah. Memang kalau siang ya di area situ lumayan cukup adem gara-gara pohon-pohon tersebut. Nah, anak-anak itu main di area tengah. Tengah itu lumayan untuk skala anak kecil, itu lumayan cukup luas lah untuk main bola ala-ala kayak gitu ya. Bisa dibikin 2 gawang dan sebagainya. Kalau misal lagi nggak dipakai buat main bola, di situ juga biasa buat main layang-layang dan sebagainya. Memang banyak anak kecil yang suka ngumpul di tempat tersebut untuk main-main kayak gitu ya. Termasuk ada beberapa juga orang dewasa yang kebetulan ini kan belakang. Oh, ini belakang, ini rumahnya Mas Amin, lurusannya itu belakang rumah. Yang sebelah sana ini sampingnya, samping rumah. Yang sebelah sini ini depannya. Ya, untuk masuk ke situ cuman ada gang kecil lah. Nah, di situ rame, terutama di rumah yang ngadep ke depan. Di situ jualan warung, ada jualan rujak, ada jualan es-esan dan sebagainya ya buat anak-anak kecil gitu, jajanan-jajanan. Makanya kalau siang itu rame banget. Tapi kalau udah malam, udah sekitar jam 7, jam 8, rumah yang warung ini udah tutup. Di situ tuh bener-bener gelap. Dalam artian sepi, nggak ada orang yang main-main di area tersebut. Dan pada suatu hari, ini si Burhan ini ceritanya, kan beberapa temannya juga punya bola. Kadang gantian, Mas Burhan pun kadang suka, ini pakai bolaku aja, karena ya kalau misal minjemin bola, kayak semacam dapat penghargaan lah dari teman-temannya gitu. Waktu itu dipakailah main bola, yang namanya deket comberan. Bola tersebut pun akhirnya nyemplung ke comberan. Mas Burhan mau nangis ya, udah enak atau apa gitu. Dan waktu itu karena memang yang bawa bola itu nggak cuma satu, bolanya Mas Burhan nyemplung ke comberan tadi, langsung dilanjut pakai bola yang lain. Sementara Mas Burhan pun posisinya lagi dalam posisi bermain gitu. Dia meskipun sedih, tapi ya sudahlah, biarin aja wis di situ. Aku tetap lanjut main. Akhirnya permainan pun dilanjut. Sampai sore, itu pulang ke rumah ngomong sama Mas Amin, "Mas,
Bolaku nyemplung comberan mas, kata si Burhannya. Loh comberan yang mana? Comberan itu, ini yang comberan di belakang tetangganya yang ada pohon kedondong tersebut. Oh nyemplung di situ gitu. Iya nanti tak ambilin, kata si Mas Amin. Iya mas ya, nanti diambilin ya mas ya. Iya. Nah ini si Burhan si Burhan tadi itu pun akhirnya sore mandi dan sebagainya. Setelah mandi makan, habis makan lanjut ke musola buat ngaji dan seterusnya sampai kurang lebih sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam ini ngomong sama Mas Amin, "Mas, bolaku udah diambil belum?" "Oh iya, belum. Nanti bentar ya, bentar lagi," kata si Mas Amin. "Mas ambilin ya mas ya." Udah ngomong begitu, akhirnya apa, Mas Burhan itu karena mungkin ngantuk, udah capek seharian itu main bola terus, dia pun jam 8 tertidur. Udah, Mas Amin pun dengan kesibukan yang lain, belajar dan sebagainya, sampai kurang lebih sekitar jam 9 lewat, Mas Amin pun berusaha untuk tidur gitu ya. Akhirnya tidurlah si Mas Amin. Jam 12 malam, si Burhan itu bangun, dan bangun-bangun itu langsung nangis. Bapak sama ibu kan bingung, "Loh, kenapa? Kamu nangis kenapa? Kamu nangis kenapa?" "Bolaku pak, bolaku mana pak? Udah diambil belum sama Mas Amin? Udah diambil belum?" Ngomong kayak gitu sampai Mas Amin pun denger Burhan nangis. Bola, macem-macem aja jam 12 kayak gini minta diambilin bola ke sana. Akhirnya Mas Amin pun karena namanya disebut-sebut, akhirnya dia pun bangun dan menuju ke kamar sana. Ya ini Mas Burhannya tuh lagi, "Mas udah diambilin belum bolanya?" "Ya belum lah, besok aja." "Nggak mau mas, aku maunya sekarang, Nanti ada yang ngambil, Tadi aja udah mau diambil," katanya. "Tadi aja udah mau diambil." "Hah? Tadi kapan? Diambil sama siapa?" "Tadi mas mau diambil." Aku nggak tahu mau diambil sama anak," kata si Burhan. "Diambil sama anak, oh mungkin ini mimpi kali ya pak ya." "Iya, ini mimpi kali Min." "Udah Min sana ambilin," kata si itu ya. Mas Amin pun sebenarnya keberatan, karena apa? Udah malam, udah tengah malam gitu kan, aku keluar ke belakang sana, mana di situ di area tersebut meskipun siangnya rame, cuman kalau udah malam ini tuh terkenal angker di situ. Nah, menurut orang yang tetangga yang tinggalnya rumahnya ngadep ke depan yang jualan warung tersebut, ini katanya kalau malam rumahnya itu sering diketokin, sering ada yang ngetok tapi ditengokin, nggak ada apapun di sana, semuanya sepi. Terus kadang suka iseng-iseng gitu ya, yang punya rumah ini malam-malam ngelongok ngeliatin ke depan sana, suka ada yang duduk di terasnya di situ. Dan yang duduk di situ tuh serem banget, kata si orang tadi, kayak ada orang hitam, rambutnya itu awut-awut, mohon maaf, mirip kayak orang gila kayak gitu. Itu duduk di situ, bukan duduk, lebih tepatnya itu jongkok ngadep ke arah sana. Ya si yang punya rumah pun tidak berani ngebuka gitu ya. Cuman dibiarin, siapa yang duduk di situ, ya sudah biarin aja gitu. Cuman keesokan paginya yang nggak ada bekas, nggak ada apa, bahkan tetangga yang lain pun nggak tahu, nggak melihat siapa sosok tadi. Nah, dari situ pun karena sudah melihat beberapa kali dan mengalami, katanya rumahnya itu sering diketok kalau tengah malam jam 1, jam 2 pagi itu suka ada yang ngetok. Ya mereka pun berpikir, sudahlah ini mungkin penghuni daerah sini kali. Plus dulu sempat ada orang, ini bisa dijadikan perlintasan, masuk ke situ nanti ada pintu keluar. Nah di daerah tersebut ya mereka itu melintas sekitar jam 10 malam, orang habis nganterin undangan lewat ke situ jalan pintas, dia itu ngelihat di tengah-tengah ini, di tengah-tengah lapangan itu, cuman yang di bagian ujung sana ada seorang perempuan, ya bentuknya wujudnya itu mirip kayak kuntilanak semacam itu, lagi berdiri di sana. Nengok, astagfirullahaladzim, langsung ini dia pun ya langsung kabur gitu. Dan salah lihat kali, beneran sumpah orang jelas banget itu tuh kuntilanak. Ya rambutnya panjang, perempuan intinya kayak gitu, kata si orang tersebut. Mas Amin kan otomatis mendengar cerita-cerita semacam itu. Nah ini jam 12 malam disuruh ngambil bola di comberan.
Ini gimana ceritanya? Pak, yang ambil bapak aja, katanya begitu. Lah masa kamu takut? Masa anak laki-laki takut? Kata si bapak. Ya gimana ya pak ya, udah sana ambilin sebentar ya. Tinggal ini diambil terus udah dicuci gitu kan. Dicuci ya sih, udahlah kata si Mas Amin gitu ya, daripada bingung atau gimana, dia pun akhirnya ke belakang. Agak kesel juga sama Burhan, ngapain sih, kenapa nggak besok pagi aja, malam-malam begini. Mas Amin pun akhirnya dengan penuh keraguan, dia pun nyari ranting atau ada tongkat di situ, yaitu ya buat nanti ngambil nyutik-nyutik gitu kan. Dia pun ngambil bawa sebilah bambu kurang lebih sepanjang 1 meter, keluar ke sana. Keluar menuju ke arah comberan yang ada di seberang lapangan, di situ di belakang rumah tetangganya. Dari kejauhan Mas Amin itu udah melihat bolanya masih ada enggak ya. Oh ya, bolanya masih ada. Mas Amin pun nutup pintu lagi kan, takut ada tikus masuk. Begitu dia balik ke sana ngelihat ke arah pohon kedondong yang ada comberannya tadi, di situ udah ada yang berdiri tepat di bawah pohon kedondong, dan itu adalah sosok kuntilanak. Tuh kan, ada yang berdiri. Langsung si Mas Amin itu masuk lagi ke dalam rumah. Masuk lagi juga, Pak, ada kuntilanak Pak. Nah ini biar Burhan denger gitu, ngomongnya memang agak dikencengin. Pak, ada kuntilanak Pak. Kuntilanak di mana? Di bawah pohon kedondong Pak. Ah masa, kata si bapak. Sumpah Pak, aku ndak bohong Pak, Pak. Akhirnya apa sama bapak pun keluar. Yaudah Pak, sana Pak, ambilin Pak. Mas Burhannya tuh diem aja. Mas, kuntilanaknya lagi ngapain Mas? Ditanya begitu. Kuntilanaknya lagi berdiri kan gitu. Lagi mau ngambil bola kamu. Oh, Mas Burhannya itu udah gimana raut mukanya gitu. Enggak kata situ ya. Enggak di situ, jauh kata si. Daripada nanti nangis lagi, pikirnya Mas Amin. Akhirnya apa Mas Amin, bapak pun yang menggantikan gitu. Sudah ya bapak yang ngambil deh. Akhirnya bapak pun ke belakang sana. Mas Amin pun nemenin, masih di kamar gitu ya. Ada Burhan, ada Mas Amin, ada ibunya. Nah si bapak gak lama, baru hitungan paling beberapa detik gitu ya, itu udah masuk lagi. Dan bapak itu, Pak, udah Pak bolanya. Udah, kata si bapak. Di mana Pak bolanya? Itu taruh di belakang kan, kena comberan, kata si bapak. Oh iya ya Pak ya, kan bolanya udah diambil, cuman masih di belakang, itu kan kena comberan, nyucinya besok ya, kata si itu. Iya Pak, tapi udah diambil kan Pak? Udah diambil, udah ndak apa-apa, itu taruh di luar, nggak ada yang ngambil kok. Nanti kalau hilang bapak beliin lagi. Bapak itu ngomong seperti itu. Oh ya wis. Akhirnya udah kan. Waktu pun berlalu sampai keesokan paginya. Keesokan paginya Mas Amin itu ngecek ke situ, ya maksudnya tuh mau tak cuci ini bola. Mana bolanya? Nggak ada bola. Pas di longok ke arah comberan, bolanya itu masih ada di comberan sana. Nah waktu itu ibunya juga ke belakang. Mas Amin kan inisiatif akhirnya ke sana, ke situ, ke seberang sana buat ngambil bola. Katanya udah diambil, orang belum diambil. Oh bapak bohong. Ini kan didorong-dorong pakai bambu begini karena kotor ya, bau itu. Nah sesampainya di belakang, ibu juga keluar. Loh Min, bolanya emang masih basah Min? Iya Bu, orang belum diambil sama bapak. Bolanya itu orang masih di comberan, gak diapa-apain gitu kan. Ibunya pun mesem-mesem gitu. Pak sini Pak, dipanggil si bapaknya. Pak sini Pak sebentar. Kenapa Bu? Pak ini sampean tadi malam itu ngambil bolanya si Burhan enggak sih? Ngambil Bu gitu. Ah ngambil apanya Pak? Orang masih di sana, masih di comberan gitu. Bapak pun cengar-cengir. Emang kenapa Pak gitu kan? Akhirnya di situ bapaknya pun cerita, iya Min, tadi malam bapak keluar, bener apa yang kamu bilang. Emang bapak ngelihat Pak? Iya bapak ngelihat ada kuntilanaknya lagi berdiri di bawah pohon kedondong, kata si bapak. Jadi ya udahlah, gampang lah, besok aja lah gitu, kata bapaknya itu begitu. Wah bapak berarti bohongin si Burhan gitu. Ya udah, akhirnya dicuci lah si bola tadi, dan akhirnya si Mas Burhan pun disabun dan macam-macam gitu ya. Ya udah bersih lagi lah, udah kayak baru lagi. Oh seneng gitu, Mas Burhannya pun udah bahagia. Mas Amin pun ya berangkat sekolah dan sebagainya. Sepulang dari sekolah, ini
si Mas Amin kan pulangnya siang ya, sekitar jam 12 atau jam 1 siang SMP itu. Nah, pas pulang, ini di rumah itu lagi ribut gara-gara Burhan itu belum pulang. Rame, ada beberapa warga di sana. Ini ada apa? Ini ada apa? Itu Min, Burhan belum pulang Min. Loh, belum pulang, emang Burhan main kemana? Kami juga ndak tahu gitu. Ini lagi nyariin. Akhirnya masuk ke dalam rumah kan. Bu, Pak, kenapa Min? Burhan belum pulang, Min. Burhan belum pulang. Loh, belum pulang? Emang kemana Pak? Ya kami juga ndak tahu. Tadi itu lagi main bola di belakang sana. Ini teman-temannya udah pulang, tapi Burhan sendiri disuruh pulang itu katanya nanti, kata si itu ya. Padahal itu warung juga ngebuka di sana. Cuma ndak tahu ini Burhan sampai sekarang ndak pulang. Dicariin kemana-mana katanya itu nggak ada. Ya Mas Amin kan bingung. Loh, kemana dia ya? Ya udah Bu, tak cariin. Mas Amin pun nggak makan siang, ndak apa, langsung ke belakang nyariin itu. Ya kesana kemari, diputer-puter, dipeleterin yang sebenarnya udah dilakuin sama warga gitu ya, nggak ketemu. Tetap Burhan itu enggak pulang. Rame, makin rame sampai kurang lebih ya sore hari. Mas Amin sendiri sampai lupa makan itu ya, perut mual. Oh, perutku mual ya. Min, kamu udah makan belum? Belum Pak, kamu makan dulu sana, kata si bapak. Akhirnya makan si Mas Amin. Nah, habis itu istirahatlah dia karena capek ya. Mas Amin pun istirahat, nggak sengaja lagi duduk begini ketiduran. Nah, di dalam tidurnya Mas Amin itu mimpi ngelihat Burhan ini lagi main bola sendirian di situ. Ditegur sama Mas Amin, Han, kamu ngapain main bola? Udah sore begini, kata si Mas Amin. Udah sore begini pulang, kamu main bola sendirian di situ. Iya Mas, sebentar lagi, kata si Mas Burhan. Mas Amin pun kayak ngeliatin, terus nungguin Burhan selesai. Tiba-tiba dia tuh nendang bolanya masuk ke comberan yang ada pohon kedondongnya di situ. Pleng. Lah Mas, ketawa si Burhannya gitu kan. Mas, masuk comberan Mas, masuk comberan. Mas Amin pun cuma ngeliatin gitu ya. Sanahan ambil gitu ya. Mas Burhan pun ke situ ngambil dan bukannya dicutik atau diambil pakai kayu atau apa, Mas Burhannya itu masuk ke dalam comberan. Di situ Mas Amin bangun di mimpinya, dia bangun dari duduknya, ini mau nyelamatin si Burhan. Burhan itu tenggelam di comberan tersebut. Mas Amin pun bangun. Pak langsung ngomong, Pak, aku mimpi begini Pak. Warga pun pada denger gitu ya. Waduh, diceritakan kayak gitu, warga itu pada panik ya, bapaknya, ibunya, segala macam pada panik. Jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan di situ, jangan. Yuk, Pak gitu kan. Minta tolong bantuannya. Jangan-jangan begini. Iya, warga pun pada setuju. Akhirnya apa? Comberan tadi itu dikuras sama bapak-bapak. Pada ambil timba atau ember kecil, ini diserokin begini, dibuang kayak ke tempat yang biasa buat main bola di situ. Akhirnya jadi becek kan. Terus sampai dalamnya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter, dikeruk terus, dan di tengah-tengahnya itu sebenarnya dikasih bambu gitu ya. Nah itu untuk antisipasi misalkan ada anak atau orang kecebur, kakinya itu masih bisa bertengger di bambu tersebut jadi nggak tenggelam. Nah ini dikerukin sampai bambu itu sampai di bawahnya ya, dikuras, nggak menemukan apapun. Burhan itu ndak ada di situ. Ndak ada, ya alhamdulillah gitu ya. Warga bukannya kesel atau alhamdulillah, ndak ada gitu ya, syukurlah. Terus gimana ini? Comberan yang lain. Nah di situ akhirnya mikir, Pak, Bu, biasanya kemungkinan ya ada salah satu warga yang bilang, kalaupun misalkan Burhan itu tenggelam, yang namanya bola itu nggak bisa tenggelam. Bolanya Burhan ndak bocor kan? Ndak, bolanya masih bagus. Itu ndak mungkin tenggelam. Apa ada bolanya Burhan di sini? Bolanya Burhan ndak ada di situ. Dan faktanya memang begitu. Ndak ada, bolanya ndak ada. Dan Burhan kemana-mana megang bola itu kan? Betul, megang bola itu. Ya sudah, kemungkinan Burhan itu nggak kecemplung comberan. Tapi ke tempat lain, kata si bapak tadi. Tapi kemana ya Pak ya? Ya itu dia, saya ndak tahu. Cuman kayaknya untuk
hilang di daerah sini kayaknya nggak mungkin. Karena apa? Kalau hilang di daerah sini, misalkan, mohon maaf, kalau misalkan jatuh ke comberan tersebut, pasti bolanya itu ngapung gitu kan. Tapi nggak ada kan. Iya juga, bener juga. Nah di situ agak tenang juga Mas Amin dan keluarga. Iya semoga benar yang dikatakan Bapak ini. Dan hari pun mudah sendekala ya, udah maghrib. Saat udah maghrib, warga ini dibikin kaget. Burhan itu pulang dari arah depan rumah. Ini orang-orang pada ngumpul di belakang semua, di area lapangan situ ya. Burhan itu pulang dari depan rumah ke sana, terus masuk ke dalam, dan di depan rumah itu lagi nggak ada orang, sepi. Ini masuk ke dalam ke sana, nyariin orang-orang tuh pada kemana sih? Terus nongol di pintu belakang. Saat nongol di pintu belakang, loh itu Burhan, itu Burhan. Akhirnya disamperin, Han, kamu dari mana, Han? Kamu dari mana? Aku habis main, kata Burhan. Kamu main sampai sore, kamu main di mana? Wah, dipeluk-peluk sama ibunya, dipeluk-peluk sama bapaknya. Mas Amin juga nangis waktu itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Burhan itu baik-baik aja, nggak terjadi seperti apa yang ada di mimpiku, kata si Mas Amin. Akhirnya sudah disitulah. Akhirnya maghrib gitu kan, Burhan dimandiin dulu, kasih makan dan sebagainya. Setelah itu baru ditanya-tanya. Ada apaan, kamu itu habis kemana tadi? Nah Mas Burhan itu cerita. Tadi dia siang-siang kan main bola sendirian, teman-temannya itu udah pada pulang. Tiba-tiba ada 2 orang, anak-anak juga, itu ikut main bola yuk, katanya begitu, ngajakin main bola. Akhirnya ya sudah, Mas Burhan pun main bola di belakang sana. Sampai akhirnya, mainnya jangan cuma di sini, ndak seru. Ayo yuk kita ke sini. Digiringlah bola tersebut sama teman-teman barunya Burhan. Ke sana terus sampai Mas Burhan, aku sendiri ndak inget jalannya, tapi ya begitu kayak semacam jalanan desa biasa. Terus kita oper-operan bola tuh ke sana, nanti ke sana, dioper lagi, nanti Burhannya ke sana, kayak gitu ya, dioper-oper makin jauh, makin jauh, makin jauh, dan kita pun tiba di sebuah lapangan kayak kebun gitu. Kita main di situ. Aku lapar, ada makan, ada roti, dikasih roti, terus ada minumnya juga di situ. Jadi ya udah, aku main-main aja di sana sama teman-temanku. Di sana rame, kata si Burhan, banyak anak-anak yang lain. Kamu kenal gitu, ada anak sini? Gak ada, cuman mereka itu baik-baik semua anak-anak itu yang ini ya, mereka itu nggak nakal, nggak apa, dan ya bajunya itu bersih-bersih, kata si Mas Burhan. Udah, dia pun betah main di situ sampai sore, bener-bener sore. Setelah sore baru ada seorang ibu-ibu itu datang, tapi ibu-ibunya nggak digambarkan seperti apa ya. Itu bilang, Burhan, sudah sore, sana kamu pulang, nanti dicariin bapak sama ibumu. Iya Bu, aku bilang begitu. Tapi pulangnya aku kemana ya Bu ya? Terus aku ditunjukin, itu masuk ke sana aja, lurus aja nanti sampai di rumahmu. Ini Mas Burhan ngikutin jalanan kecil tersebut, masuk ke dalam sana, makin jauh. Pas nengok ke belakang, itu udah nggak ada siapapun, dan ya ndak tahu, tongol-tongol keluar itu aku di sini gitu, di deket rumahnya si ini. Dan akhirnya udah aku jalan, aku sampai rumah ke sini. Begitu. Nah, akhirnya muncul kan spekulasi warga, wah Burhan itu habis dibawa sama ya siapapun itu, mereka itu yang harusnya tidak terlihat. Mungkin kasihan kali yang lihat Burhan main sendirian atau apa, akhirnya diajakin main. Cuman ya diajakin mainnya tuh begitu gitu. Memang nggak sama warga itu, daerah tersebut yang disebutkan sama Burhan itu udah dikelilingi sama warga juga. Warga itu udah lewat sana, tapi nggak ada yang melihat sama sekali, nggak ada yang nemuin Burhan. Nah, pokoknya dari kepulangan Burhan tersebut dengan cerita-ceritanya Burhan yang kemungkinan benar adanya, Mas Amin pun meyakini kalau apa yang diceritakan Burhan itu ya sesuatu yang masih jujur lah, masih polos gitu ya. Dia itu mengalami seperti itu, dan Mas Amin, keluarga, termasuk para tetangga itu meyakini kalau
yang ngajak main Mas Burhan itu bukanlah orang, melainkan ya ndak tahulah sebangsa jin atau apapun itu. Kalau alasannya ya kemungkinan itu karena kasihan dan sebagainya. Cuman pengalaman-pengalaman sebelumnya memang ada yang ya aneh. Maksudnya begini loh, Burhan dan bola itu tuh membawa pengalaman-pengalaman kayak gitu, pengalaman-pengalaman mistis terutama untuk keluarganya Mas Amin. Yang malam-malam itu seumur hidup nggak pernah ngeliat yang namanya kuntilanak, tiba-tiba Mas Amin ngelihat gitu ya. Bapaknya pun sama, dan termasuk mimpinya Mas Amin yang Mas Burhan itu tenggelam di comberan. Akhirnya warga itu inisiatif, ada sesuatu yang baik di sana. Ini comberan yang tadinya menganga begitu aja, kali ini di atasnya itu dikasih bambu supaya ya setidaknya itu apa ya, orang saat jatuh ke sana itu nggak langsung plung gitu, enggak. Memang dikasih pengaman, bambu sama lempeng kayak gitu ditutupin ketiga-tiganya, termasuk di belakang rumahnya Mas Amin juga dimodifikasi jadi seperti itu. Nah dari sanalah ya maksudnya alhamdulillah gitu ya ada kemajuan. Oh ini gara-gara ini nih Burhan nih kemarin hilang, akhirnya comberan-comberan itu pada ditutupin karena memang lumayan cukup berbahaya kalau misal orang nggak melihat masuk jelem ke situ. Dalamnya itu ya ada yang 1 meter, ada yang sampai 2 meter. Kalau misalkan orang nggak bisa berenang, dan apalagi itu kan cairan itu kan lebih kental gitu ya. Ini tuh aduh susah untuk bergerak di sana, dan untuk keluar gitu kalau misal nggak ditolongin agak lumayan cukup susah juga, terutama untuk anak kecil. Dari situlah ya alhamdulillah ada hikmah dari, meskipun sebenarnya hikmahnya itu nggak langsung gitu ya, tapi dari situ secara tidak langsung ada sesuatu yang positif dari apa yang dialami oleh Burhan. Tapi semenjak itu bapaknya itu yang ngasih tahu Burhan, kamu boleh main bola tapi kamu ingat waktu ya. Kalau kamu ndak ingat waktu, bolanya tak bakar sama bapak. Iya pak. Waktunya pulang siang, pulang jam 11 itu udah pulang, nggak boleh main lagi. Nanti kalau mau main itu jam 2 atau jam apa gitu. Iya pak. Nah udah dibilangin seperti itu, Mas Burhan pun nurut. Dan ya alhamdulillah setelah itu hobi berubah, mainan-mainan yang lain itu berkembang gitu ya. Ada waktu itu udah memasuki musim kemarau, anak-anak itu udah mulai bergeser main layangan, bola pun mulai ditinggalin. Lapangan yang tadinya biasa buat main bola, ini anak-anak itu pada main layangan semuanya. Dan kebetulan sekarang juga kayaknya udah mulai musim-musim layangan gitu. Itu seperti itu. Ada yang bergeser, ada yang berubah di sana, dan alhamdulillah selamat semuanya. Intinya itu aja, dan ya memang segitu aja satu cerita dari Mas Amin di Pemalang sana. Terima kasih banyak atas ceritanya. Semoga kawan-kawan tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di channel ini. Baik, itu aja. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada salah-salah kata atau apa. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.